Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Baik, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, di pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan materi terkait dengan musyawarah. Jadi yang kita akan pelajari hari ini itu adalah tentang musyawarah. Untuk kerapian kelas saya lihat alhamdulillah sudah bagus, tetap dipertahankan. Kemudian Bapak akan mengabsen kalian. Jadi mohon untuk mengangkat tangannya dan mengatakan hadir ketika disebutkan namanya ya. Oke, baik. Elis Sabitri. Mana orangnya? Lika Hijrawati. Risna. Oke, baik. Hadir semua ya hari ini. Baik, alhamdulillah. Kita sampai pada pokok pembahasan tentang musyawarah, di mana judul atau tema yang akan dibahas hari ini itu adalah semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Islam kita juga mengenal yang namanya musyawarah. Musyawarah dalam Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan di zaman para nabi terdahulu juga sudah pernah ada musyawarah. Nah, dalam kesempatan pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan pokok-pokok inti pembahasan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Nah, untuk yang pertama itu kita harus mengetahui dalilnya dulu. Dalil mengenai musyawarah. Nah, yang pertama untuk tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi ayat Al-Quran mengenai musyawarah. Nah, di sini anak-anak ada yang sudah tahu tidak dalil yang digunakan, ayat atau ayat Al-Quran yang digunakan untuk mengidentifikasi musyawarah yang berkaitan dengan musyawarah ini? Tidak Pak. Oke, baik. Di sini Bapak akan jelaskan. Nah, ayat yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan musyawarah tersebut ada pada surah
Al-Imran ayat ketiga surah ketiga ya, mohon maaf, ayat 159. Baik. Dalam surah Al-Imran ayat ketiga, surah ketiga ayat 159. Kalau sudah tahu, mari kita baca bersama-sama untuk dalilnya. Jadi bagi yang belum tahu mengikut saja ya. Baik. Ayatnya berbunyi, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Nah, di sini ada yang bisa mengartikan tidak? Lupa Pak. Oh, lupa ya. Terlalu banyak diingat. Oke, baik. Nah, di sini artinya atau terjemahan dari ayat tersebut adalah, maka disebabkan rahmat dari Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu berhati kasar, sekiranya kamu bersikap kasar dan berhati keras, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, itu tadi adalah terjemahan dari Quran surah Al-Imran ayat ketiga 105. Surah ketiga ayat 159. Nah, selanjutnya adalah tujuan pelajaran kita menjelaskan ayat terjemahan ayat Al-Quran, terjemahan surah Al-Imran ayat Al-Imran surah ketiga ayat 159. Nah, di sini ada poin menjelaskan. Berarti anak-anak semua diminta untuk menjelaskan poin per poin dari terjemahan tadi. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan sebelum Bapak berikan kesempatan kepada kalian untuk menjelaskan sedikit terkait materi kita hari ini. Nah, yang pertama, surah Al-Imran ini turun, surah Al-Imran ayat 199 ini turun akibat atau penyebabnya itu adalah perang Uhud. Perang Uhud. Jadi ayat ini turun pada perang Uhud. Kenapa? Karena pada waktu itu di perang Uhud itu banyak sekali terjadi masalah, banyak sekali terjadi problem, banyak sekali masalah-masalah yang menyakitkan yang membuat hati Rasulullah menjadi sangat kacau pada waktu itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah yang berbunyi seperti yang kau bacakan tadi dalam Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 159. Nah, hubungannya dengan perang Uhud. Perang Uhud sendiri termasuk salah satu perang yang memberi kesan mendalam di hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, hal ini dikarenakan sikap umatnya yang begitu acuh, yang begitu mereka tak memperdulikan nasihat dan tak memperdulikan perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW.
Jadi bagi anak-anak yang pernah mendengar mungkin kisah ini sangat populer dan sangat tidak asing di telinga kita, karena ini adalah perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan di perang ini juga Nabi Muhammad itu mengalami yang namanya kekalahan. Kenapa mereka bisa kalah? Awalnya karena sang prajurit ini tidak mendengarkan kata-kata dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga mereka dipukul mundur oleh pasukannya. Nah, apakah itu membuat Rasulullah bimbang dan membuat Rasulullah menjadi menyerah? Awalnya Rasulullah berpikir bahwa tidak ada jalan lain lagi, kayaknya kita sudah kalah. Akan tetapi di dalam sejarah atau para ulama mengatakan langsung turun ayat yang disebut dengan surah Al-Imran, surah ketiga ayat 199, dan di situ Allah mengatakan, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut. Artinya jika Rasulullah SAW pada waktu itu berhati keras dan dia tidak memperdulikan mereka, maka pasukannya akan habis, akan banyak korban yang berjatuhan. Tetapi berkat kegigihan dan kelemah lembutan serta sikapnya yang begitu bijak, Rasulullah berhasil kembali memukul mundur pasukan lawan. Nah, oleh karena itu di perang Uhud ini sangat bermakna dan ada hubungannya dengan yang namanya musyawarah. Hubungannya sendiri dengan musyawarah adalah di sini baginda Nabi besar Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat. Mengapa beliau mengumpulkan para sahabat? Karena beliau melihat bahwasanya para sahabat ini sudah mulai kocar-kacir. Mereka tidak tahu mau kemana, arahnya kemana. Sehingga pada waktu itu dikumpulkanlah para sahabat untuk mengetahui, untuk mencari solusi apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk kita memukul mundur pasukan lawan. Oleh karena itu Nabi Muhammad pada waktu itu bermusyawarah dengan para sahabat. Nah, dalam musyawarah tersebut Rasulullah mengatakan dalam sabdanya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana artinya adalah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sebaik-baik pemimpin adalah yang mencintai mereka dan mereka yang mencintai kamu. Kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakanmu. Dan sejelek-jelek pemimpin adalah pemimpin yang mereka membenci kamu dan kamu membenci mereka. Apakah pemimpin yang demikian boleh kita turunkan? Para sahabat bertanya. Rasulullah menjawab, tidak selama mereka mendirikan sholat di tengah-tengah kamu. Tidak selama mereka mendirikan sholat di tengah-tengah kamu. Kenapa Rasulullah mengatakan hal seperti ini dalam musyawarah tersebut? Karena Rasulullah berpikir pada masa itu mereka sangat-sangat sengsara sekali, sangat-sangat sudah dipukul mundur oleh pasukan lawan, sehingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik pemimpin adalah yang mencintai. Dan terbukti bahwa Rasulullah SAW mencintai para sahabatnya, dan mereka para sahabat juga mencintai Rasulullah, sehingga perintah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu diikuti oleh mereka. Dan oleh karena itu mereka bisa memukul mundur pasukan dari perang Uhud tersebut, pasukan lawan. Nah, kemudian dalil kedua atau dalam Quran surah Al-Ash-Shura yang berbunyi walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salat wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Jadi inti daripada musyawarah itu ada di Quran surah Al-Shura surah ke-48 ayat 32. Nah, di sini mulailah Allah menekankan, mulailah Allah menyebut kata musyawarah, di mana musyawarah tersebut menjadi penting untuk diketahui, untuk kita terapkan untuk menyelesaikan
sebuah permasalahan. Musyawarah bukanlah sesuatu hal untuk kita saling menyalahkan di dalamnya. Karena dalam kehidupan sekarang banyak orang-orang yang bermusyawarah, tetapi mereka malah menyalahkan satu sama lain, berbeda pendapat, sehingga perbedaan itu menjadi condong kepada permusuhan. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita bahwasanya telah disebutkan dalam surah Al-Imran tadi ini bahwa ketika kita melakukan musyawarah kita harus bersikap atau kita berhati yang baik. Nah, kita juga harus mempunyai sikap yang lemah lembut, tidak mudah marah, dan kemudian tidak mudah emosi ketika orang-orang mengatakan, tidak mudah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung. Itulah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah ini tahu dari surah Al-Imran. Artinya Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya surah Al-Imran itu harus dipegang teguh dalam melakukan tadi ini musyawarah. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah tadi mengamalkannya. Nah, di sini kita harus dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena kita dalam kehidupan ini tidak terlepas dari problem, tidak terlepas dari masalah. Sehingga masalah itu perlu diselesaikan. Entah itu dalam masalah keluarga, dalam masalah organisasi, dalam masalah perkumpulan, itu banyak ditemukan masalah. Tetapi bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita contoh, memberikan kita firman-Nya dalam surah, menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Syura ayat 48, surah ke-48 ayat ke-32. Nah, baik anak-anak, di sini Bapak sudah menjelaskan atau menerangkan tadi mengenai pokok pembahasan materi kita hari ini. Nah, Bapak akan sedikit memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, silakan nanti didiskusikan kepada teman sebangkunya karena Bapak memberikan sedikit pertanyaan kepada kalian. Nah, pertanyaannya yaitu silakan dicatat bagi yang mau catat dan bagi yang tidak mau catat juga tidak apa-apa. Oke, baik. Nah, pertanyaannya yaitu apakah musyawarah ini sangat bermanfaat bagi kehidupan? Bapak kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi sebentar bersama teman sebangkunya. Apakah musyawarah ini bermanfaat dalam kehidupan? Bapak tadi sudah menjelaskan terkait dengan musyawarah tersebut digunakan dalam apa, kemudian Bapak sudah menjelaskan sedikit tadi, memberikan kalian gambaran bahwasanya bagaimana sebenarnya musyawarah ini. Nah, baik. Oke, baik, sudah ya? Oke, baik. Nah, siapa yang mau jawab? Walaupun hanya satu saja. Apakah musyawarah ini bermanfaat dalam kehidupan? Oke, bermanfaat. Oke, silakan dijelaskan apa manfaatnya. Siapa? Angkat tangannya. Ya, apa? Krisna. Musyawarah sangat bermanfaat karena dengan musyawarah kita dapat memutuskan sesuatu itu secara bersama, tidak memutuskan sesuatu dengan pihak, dan kita dilatih untuk menerima pendapat orang lain, serta yang tadinya sebuah masalah besar itu bisa kita pecahkan apabila kita berbincangkan bersama dengan orang lain dengan cara musyawarah. Baik, Masya Allah, saya jawabannya ya. Baik, masih ada jawaban lain? Saya Pak. Silakan. Dengan bermusyawarah kita dapat menyelesaikan, kan jawaban saya hampir sama dengan ini. Dengan bermusyawarah kita dapat menyelesaikan lebih baik, lebih mudah dan dapat ya lebih sama. Oke, hampir sama ya jawabannya.
jawabannya tadi kata Lina Jerawati hampir Ya, sama. ya, Pak. Nah, memang benar sekali apa yang dikatakan tadi Risna kemudian Ika, bahwasanya musyawarah ini sangat bermanfaat bagi kehidupan, apalagi kita berbeda pendapat, apalagi dalam sebuah perkumpulan organisasi keluarga kita punya beda-beda pendapat, maka didatangkanlah musyawarah ini sebagai jalan keluarnya, sebagai solusi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, barangkali mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kira kalian sudah paham juga tadi, sudah paham kan? Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik. Kita sudah paham semua terkait dengan materi hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian, terutama kepada diri pribadi saya sendiri. Sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, bahwasanya musyawarah adalah hal yang digunakan untuk kita mencari solusi, bukan kita mencari permusuhan. Kita dalam musyawarah tidak boleh menyinggung perasaan orang lain ketika sedang berbicara. Dalam musyawarah kita tidak boleh berkata kasar, kita tidak boleh berhati keras, tetapi kita harus bersikap yang lemah lembut, kemudian berhati yang lapang. Artinya kita dapat menerima pendapat-pendapat yang masuk sehingga nantinya akan menjadi ilmu baru atau menjadi masukan bagi kita dalam perubahan hidup kita. Nah, pentingnya musyawarah dalam kehidupan, kemudian dalam sebuah organisasi perkumpulan sangat penting sekali untuk diterapkan yang namanya musyawarah. Musyawarah sesuai syariat Islam sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena musyawarah digunakan untuk memecahkan masalah, bukan untuk mencari masalah. Oke, baik, mungkin demikian apa yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup itu, Bapak akan sedikit memberikan tugas kepada kalian, yaitu mencari atau menghafalkan ayat yang mengenai dengan surah Al-Imran ini. Silakan dihafalkan Al-Imran surah ketiga ayat 29 dan Al-Syura 48 surah 48 ayat ketiga 2. Terus mencari contoh dalam kehidupan tentang musyawarah, contoh dalam kehidupannya. Oke, baik, mungkin demikian apa yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Nah, ini yang paling penting dalam musyawarah. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidak menutup sebuah majelis, sebuah perkumpulan, sebuah diskusi kecuali dengan mengatakan atau membacakan doa kafaratul majelis atau penutup majelis. Kita baca sama-sama ya. Subhanallah bihamdi astaghfirullah anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum